Apalagi bagian dada dan bokongnya itu sangat menonjol, membuatku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Aku tahu jiwa lelakiku bangkit. Aku tak boleh membiarkan diriku terjebak dalam kesalahan. Meski Anita hanya anak SMA, tapi dia istriku. Klaim aku harus menghargainya. Aku tak boleh mengkhianatinya dengan menyukai wanita lain, apalagi Sylvia. Aku tahu masa lalunya. Anita lebih baik darinya. Aku bangkit dari dudukku. Aku mencari Vera, namun tak bertemu. Aku memutuskan untuk pulang saja. Aku tak tahan di sini. Aku bisa saja terjerumus karena melihat keindahan tubuh Sylvia yang seolah menggodaku. Aku pun pergi dari tempat itu tanpa berpamitan. Kepada aku memeluk tubuhnya erat. Tak melakukan hal terlalu jauh. Aku takut diriku tak terkontrol. Tolong jemput aku ya. Suara Larissa terdengar serak, seperti sedang menangis. Kamu kenapa, Ita? Tanyaku. Om jemput aja. Aku tunggu di gudang belakang sekolah. Aku takut. Pintanya lalu menutup telepon. Dia kenapa? Sedang apa jam segini di gudang belakang sekolah? Ini sudah hampir jam 9 malam, jadi sejak tadi Anita belum pulang sekolah. Astaga, aku segera membereskan barang-barangku. Aku harus segera menjemput Anita. Dia terdengar tampak ketakutan dengan suaranya yang bergetar. Kamu mau kemana, Jas? Tanya Vera heran karena melihatku sedikit berlari keluar dari ruanganku. Emang, aku buru-buru, Ver. Aku balik duluan ya. Jawabku dengan langsung. Pergi tanpa menjawab apapun lagi. Aku harus segera menjemput Anita. Aku memacu mobilku dengan cepat. Khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anita. Sungguh ini tak wajar, karena bukan lagi jam sekolah. Ini sudah waktunya untuk tidur, tapi Anita masih berada di sekolah. Tak lama kemudian, aku telah sampai di depan gedung sekolah tempat Anita belajar. Sangat sepi, tak ada siapapun di sana. Apa benar Anita ada di dalam? Aku ragu, jangan-jangan dia hanya mengerjaiku saja. Tapi, aku ingin menghabiskan rasa penasaranku. Aku berlari ke arah belakang sekolah, di mana gudang yang Anita sebutkan ada di sana. Gelap sekali, tak dapat melihat apapun. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter untuk melihat sekitar gudang itu. Tak ada apapun di sana. Ita, kamu di mana? Tanyaku sedikit berteriak. Om, aku di dalam, Om. Tolong. Anita menyahut dari dalam gudang yang digembok dari luar. Suaranya terdengar menangis. Iya, kamu di dalam. Tanyaku dengan menggedor pintu gudang itu. Iya, Om, aku di dalam. Tolong aku, Om, takut. Teriak Anita ketakutan. Aku tak bisa membuka gembok yang berukuran besar itu. Segera saja aku mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka gemboknya. Mataku tertuju pada sebuah bongkahan batu besar teronggom di tanah. Aku mengambil batu itu dan memukulkannya ke gembok. Berkali-kali hingga tanganku terasa sakit. Pasti lecet karena sisi-sisi batunya cukup tajam.
Gembok pun berhasil aku rusak. Aku membuka pintu gudang itu dan kembali menyorotkan senter dari ponselku ke dalam sana, mencari Anita. "Ita, kamu di mana?" teriakku mencari Anita. "Aku di sini, Om," Jawi abi Anita, yang ternyata bersembunyi di balik sebuah papan pelajaran kimia yang sudah tak terpakai. "Kamu kenapa di sana, Ita? Ayo ke sini, kita pulang," pintaku. Tapi Anita hanya menangis. Aku mendekati Anita, tapi dia malah ketakutan. "Ita, ayo pulang." Aku mengulurkan tanganku untuk membantunya. "Aku malu, Om," jawabnya dengan menangis. "Malu kenapa?" tanyaku heran. Anita menunjuk ke arah yang berlawanan, di mana terserak baju-baju seragamnya di sana. Astaga, apakah Anita? Tidak, aku membuka jasku dan mendekati Anita. Aku memintanya untuk memakai jasku. Dia menurut. "Kemarilah," titahku. Anita dengan takut-takut berdiri dan mendekat padaku. Aku langsung memeluknya. "Kenapa, Ita? Kamu kenapa? Kenapa baju-baju kamu rusak dan berserakan di tanah?" tanyaku. Tapi Anita tak menjawab. Dia hanya terus menangis. "Sudahlah, mungkin belum saatnya aku bertanya." Larissa tampak syok. Aku menggendong Larissa di punggungku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Larissa tak henti menangis. Aku tak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilannya sekarang karena terlalu gelap. Aku segera saja melajukan mobilku untuk pulang. Aku menggendong kembali tubuh Anita dan membawa masuk ke dalam rumah. Aku mendudukkannya di atas sofa ruang tamu, lalu berjongkok di depannya. "Sah, ada apa? Siapa yang melakukan itu sama kamu?" tanyaku pelan. Aku tak mau membuat Anita tambah takut, meski aku pun merasa hancur karena istriku mungkin telah dinodai orang lain. Melihat kondisinya saat aku temukan, kemungkinannya besar jika Anita jadi korban pemerkosaan. Aku mengepalkan tanganku menahan amarah jika membayangkan itu benar. Anita terus menangis. Kulihat penampilannya dengan jelas. Rambutnya acak-acakan dengan beberapa bagian yang digunting. Wajahnya memar di bagian pipi dan sedikit lecet di sudut bibirnya. Dan juga kulihat dari paha hingga kakinya kotor dengan tanah yang basah. Tampaknya Anita mendapatkan perlakuan yang kasar. Aku semakin geram. "Sa, tolong jawab saya. Siapa yang melakukan ini?" Kali ini aku bertanya dengan tegas. Aku ingin cepat mendengar jawaban darinya, agar aku bisa memutuskan langkah yang akan aku ambil. Anita menatapku takut. Aku memegang bahunya mencoba menenangkan dia. "Sa, saya nggak akan marah. Ayo jawab aja, supaya saya bisa menghukum orang itu." Aku membujuk Anita agar mau berbicara. "Om, aku takut mereka jahat, Om. Mereka jahat. Aku mau berhenti sekolah, Oma." Anita sedikit berteriak. Dia sangat ketakutan. "Sah, coba jelaskan apa yang terjadi." Aku tak sabar. Anita memelukku erat. Mungkin dia sangat syok dan takut. "Sa, tolong jelaskan ya."
Saya akan kasih pelajaran orang itu, aku berkata dengan pelan. Mengelus punggungnya lembut.